sekolah formal, ya ini penting nggak sih? Nah, ya ini jadi satu perdebatan yang cukup banyak terjadi ya. Sekolah formal itu benar penting nggak sih? Gitu. Nah, saya pernah baca satu data research teman-teman, satu data riset ya dari di US meneliti 1.200 orang terkaya di dunia. Ya, jadi ada 1.200 orang terkaya di dunia itu diteliti. Ya, jadi ribuan orang ini mereka di background check dulu ya, pendidikannya sampai mana, pendidikan tinggi apa tidak gitu ya. Terus mereka diinterview satu-satu gitu dan ditanya, menurut kalian ya itu kalau sekolah formal itu penting nggak dan untuk bisa menjadi kaya raya. Dan ternyata hasilnya rata-rata dari mereka sepakat dengan satu hal. Ya, mereka mengatakan bahwa gelar dari pendidikan formal ini tidak membuat kita menjadi kaya. Ya, sekolah itu bisa nggak buat kaya? Bisa, tapi sulit. Ya, karena sekolah hanya mengajarkan bagaimana caranya bekerja untuk mendapatkan uang, tidak mengajarkan bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Itu enggak. Ya, hanya diajarkan bagaimana caranya melamar kerja, dapat gaji, dapat uang gitu. Ya, bagaimana cara handle uang, manage uang, invest gitu ya. Itu tidak diajarkan di sekolah. Ya, jadi dari orang-orang terkaya ini, mereka sepakat teman-teman bahwa gelar formal ini tidak bisa buat kita kaya, katanya begitu. Ya, satu cerita ya. Papa saya pernah cerita ke saya. Dia cerita bahwa lo tau nggak ya kalau misalnya lulus S1 sekarang ini mungkin sudah hal yang biasa-biasa saja. Ya, lulus S1 sekarang di zaman sekarang tahun 2020 mungkin hal yang biasa-biasa saja. Karena udah banyak ya S1. Nah, papa saya cerita, dulu kalau lulusan S1 dibilang di tahun 1970, 80, wah itu keren sekali gitu ya. Itu orang-orang yang keren gitu, bisa suksesnya lebih cepat karena punya pendidikan yang tinggi. S1 dulu tinggi sekali gitu. Sekarang biasa. Nah, kenapa papa saya ngomong seperti itu? Karena papa saya sendiri tidak S1 ya. Bahkan SMA aja tidak ya, karena papa saya ini memang dari belasan tahun dia udah nggak punya orang tua ya, orang tuanya udah meninggal. Artinya kakek nenek saya ini udah meninggal ketika papa saya masih belasan tahun. Nah, karena faktor keuangan jadi nggak bisa sekolah ya, papa saya nggak bisa sekolah, dia harus kerja kasar ya dari kecil, kerja di pasar ikan, toko sembako, angkat yang beras berat-berat gitu ya, pelihara ayam ya, pokoknya kerjaan di kampung lah ya. Mama saya juga kebetulan juga sama, mama saya juga nggak lulus S1 karena faktor keuangan keluarga. Jadi sudah harus kerja keras dari usia muda. Ya itu zaman dulu ya. Tapi orang-orang yang bisa S1 itu orang yang sangat beruntung, kata papa saya saat itu. Ya. Kalau sekarang bisa lulus S1 itu sudah menjadi hal yang bukan nilai tambah, maksudnya karena udah banyak teman-teman. Akan menjadi satu nilai tambah ketika kita menguasai sesuatu hal yang banyak orang tidak kuasai. Itu nilai tambah. Nah, pertanyaan adalah kondisi sekarang menurut saya pribadi gimana? Ya, menurut saya pribadi sekolah penting nggak? Ya, kuliah penting nggak sih gitu ya? Nah, menurut saya itu penting. Kalau kalian punya kesempatan, orang tua punya uang bisa sekolahkan teman-teman sampai S1, bersyukurlah, itu penting ya. Tapi menurut saya tidak cukup gitu. Penting tapi tanda petik tidak cukup gitu ya. Nah, karena ini kita masuk ke slide kelima, quote dari Jim Rohn. Dia mengatakan begini. Formal education will make you a living ya. Self education will make you a fortune. Jadi kata Jim Rohn, sebenarnya ini tergantung goal dari hidup masing-masing juga ya. Kalau misalnya kita mau hidup nyaman nih secara keuangan cukup lah gitu ya. Saya kerja dapat uang, dapat gaji, cukup lah. It's okay gitu. Memang formal education itu will make you living, kata si Jim Rohn gitu. Tapi kalau memang mau benar-benar sukses besar, itu butuh yang namanya self education. Kita belajar sendiri di luar dari pelajaran formal yang kita pelajari. Kalau teman-teman baca buku Rich Dad Poor Dad, kalian pasti kenal orang ini, yaitu Robert Kiyosaki. Ya, beliau mengatakan bahwa saya setuju dengan beliau dengan quote-nya ya. Dia mengatakan bahwa pendidikan kita itu dimulai ketika kita meninggalkan sekolah, bukan ketika kita berada di sekolah. Justru pendidikan kita baru dimulai ketika keluar sekolah, teman-teman. Ini saya sangat setuju. Karena kebanyakan orang lulus dari sekolah formal, mereka berhenti belajar, hanya melakukan hal yang sama dan berulang. Ya, jadi agak susah untuk bisa makin sukses, teman-teman. Karena mereka stop belajar. Harusnya kita belajar terus, never ending improvement. Ya, karena saya pribadi merasakan hal yang sama. Ya, saya sungguh-sungguh yakin
Kalau saya tidak banyak baca buku, ya saya sampai hari ini sudah baca ratusan buku, self improvement, marketing, investment, pasar saham, properti, bahkan negotiation saya belajar ya, baca banyak dari kisah sukses orang banyak, belajar dari orang banyak, ikut seminar bahkan sampai ke luar negeri gitu ya, workshop gitu. Ya saya rasa ya kalau saya nggak lakukan itu semua, saya tidak mungkin sesukses hari ini, saya tidak mungkin sampai pada hari ini. Bisa nggak berhasil tanpa itu semua? Saya yakin saya bisa sukses tanpa itu semua. Cuman mungkin lebih lama teman-teman, mungkin usia 30, 40, yang tidak di usia 20 tahunan. Ya jadi itu menurut saya ya. Jadi buat saya kita belajar itu sebenarnya kita buying time. Kita beli waktu. Kita beli waktu untuk sukses lebih cepat. Ya karena kita kan baca buku, ketemu mentor, kita bayar kesuksesan kita ini lebih cepat. Jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu nabrak sana sini lagi teman-teman. Ya kita bisa langsung belajar dari pengalaman orang lain, baca buku, akhirnya belajar dari para konglomerat gitu ya. Akhirnya kita bisa take action dengan cara yang lebih benar gitu, dengan cara yang lebih baik. Nah, itu menurut saya.